Halo semuanya, saya Tika Ariza Puteri. Hari ini kita akan membahas topik 10 hak perjalanan lansia yang terlupakan dan tidak akan diberitahukan oleh bandara kepada Anda. Dengan pengalaman 15 tahun sebagai pramugari senior, saya telah melihat banyak hal di balik layar dan saya di sini untuk mengungkapkan rahasia yang tidak ingin Anda ketahui oleh maskapai penerbangan. Anda baru saja menginjak usia 60 tahun, dan maskapai penerbangan menyembunyikan sesuatu dari Anda. Seorang wanita berusia 68 tahun membayar $85 untuk biaya bagasi bulan lalu, biaya yang seharusnya tidak ia bayar. Seorang lansia lainnya menunggu 45 menit di antrean keamanan padahal ia bisa langsung lewat, dan sepasang pensiunan melewatkan priority boarding yang mereka penuhi syaratnya hanya karena tidak ada yang memberitahu mereka bahwa itu ada. Dengar Anda telah mengikuti setiap aturan sepanjang hidup Anda, tapi inilah yang tidak akan diberitahukan oleh bandara kepada Anda. Saat Anda menginjak usia 60 tahun, sebuah pintu tersembunyi terbuka. Layanan gratis, akses prioritas, tunjangan bagasi, si upgrade, semuanya tertulis dalam kebijakan maskapai, namun terkubur di tempat yang tidak akan pernah Anda temukan. Setelah menganalisis peraturan bandara di seluruh Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara, saya menemukan kebenarannya. 10 hak yang dirancang khusus untuk pelancong di atas 60 tahun dan maskapai penerbangan meraup keuntungan setiap kali Anda tidak mengklaimnya. Dan poin nomor 3 saja dapat menghemat $200 pada penerbangan Anda berikutnya. Mari kita mulai. Nomor 10, layanan kursi roda dan kereta listrik gratis tidak perlu catatan medis. Inilah yang tidak diiklankan oleh bandara. Setiap bandara besar di Indonesia secara hukum diwajibkan untuk menyediakan bantuan kursi roda gratis dan transportasi kereta listrik untuk pelancong berusia 60 tahun ke atas. Tidak perlu dokumen disabilitas. Seorang nenek berusia 72 tahun dari Surabaya berjalan kaki 2 kilometer melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta saat Lebaran tahun lalu. Ia tidak tahu bahwa ia bisa meminta kereta listrik gratis yang akan membawanya dari check-in langsung ke gerbangnya dalam waktu kurang dari 10 menit. Mengapa? Karena bandara jarang mempromosikan layanan ini. Lebih banyak permintaan berarti lebih banyak staf, lebih banyak kendaraan, lebih banyak koordinasi. Jadi mereka tetap diam mengandalkan Anda untuk tidak pernah bertanya. Inilah yang harus Anda lakukan. Minta bantuan saat memesan penerbangan Anda secara daring. Telepon maskapai penerbangan 48 jam sebelum keberangkatan. Tanyakan saat check-in pada hari keberangkatan. Teman perjalanan Anda juga dapat menemani Anda dan naik pesawat lebih awal. Frasa ajaibnya. Saya ingin meminta bantuan mobilitas senior dari check-in ke gerbang saya. Aturan praktisnya, jika Anda berusia di atas 60 tahun dan merasa jarak terminal yang panjang menantang, layanan ini adalah hak Anda, bukan bantuan. Trik orang dalam di Bandara Changi, Singapura, dan banyak pusat Eropa, bagi listrik gratis secara khusus ditujukan untuk penumpang berusia 65 tahun ke atas. Cukup tanyakan, tapi layanan kursi roda ini hanyalah permulaan. Nomor 9, manfaat jalur prioritas keamanan untuk pelancong 75 tahun ke atas tanpa membayar. Jika Anda berusia 75 tahun atau lebih, otoritas keamanan bandara menyediakan akomodasi screening yang dipercepat secara otomatis. Tidak perlu pendaftaran berbayar. Inilah yang berubah. Anda dapat tetap mengenakan sepatu dan jaket ringan Anda selama screening keamanan. Jika pemindai memicu alarm, Anda berhak untuk melewati peralatan untuk kedua kalinya sebelum menjalani pemeriksaan manual. Seorang veteran berusia 76 tahun menghabiskan 20 menit dalam screening sekunder di Bandara Internasional Kuala Lumpur karena ia tidak tahu untuk menyebutkan usianya. Petugas keamanan tidak pernah bertanya, ia tidak pernah memberitahu, dan ia ketinggalan penerbangannya. Mengapa kebingungan ini? Otoritas keamanan tidak mengumumkan akomodasi ini di pos pemeriksaan. Mereka menunggu Anda untuk mengidentifikasi diri Anda terlebih dahulu. Inilah rencana tindakan Anda. Sebutkan usia Anda kepada petugas keamanan sebelum screening dimulai. Minta untuk tetap duduk selama pemeriksaan manual jika diperlukan. Minta screening pribadi jika Anda merasa tidak nyaman.
Hubungi layanan pelanggan otoritas keamanan setidaknya 72 jam sebelum penerbangan Anda untuk bantuan yang dipersonalisasi. Pro tip: unduh kartu notifikasi gratis dari situs web otoritas keamanan. Sajikan kepada petugas untuk menyampaikan kebutuhan Anda tanpa penjelasan verbal. Rahasia orang dalam agen keamanan memiliki kuota untuk screening yang ditingkatkan selama periode puncak. Terbang sebelum pukul 6 pagi atau setelah pukul 8 malam secara signifikan mengurangi kemungkinan Anda terpilih secara acak. Sekarang yang berikutnya ini merugikan para lansia ratusan dolar per penerbangan. Nomor 8, diskon tiket pesawat senior tersembunyi yang tidak pernah ditampilkan situs perbandingan. Inilah mitos perjalanan terbesar memesan, secara daring menjamin harga terendah. Tidak terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun. Saat Anda mencari melalui situs seperti Traveloka atau Tiket.com, mereka hanya menampilkan harga standar. Sistem tidak tahu usia Anda, jadi diasumsikan Anda membayar harga penuh. Seorang guru pensiunan dari Bandung memesan penerbangan ke Denpasar melalui situs perbandingan seharga $340. 2 hari kemudian ia menelepon langsung. Maskapai penerbangan tersebut menyebutkan bahwa ia berusia 67 tahun dan mendapatkan penerbangan yang sama, seharga $287. Kursi yang sama, tanggal yang sama, $53 dihemat dengan satu panggilan telepon. Inilah intinya. Banyak maskapai penerbangan masih menawarkan diskon senior mulai dari $5 hingga 50%, tetapi hanya jika Anda tahu cara bertanya. Maskapai penerbangan nasional menawarkan diskon senior pada rute tertentu, terutama ke kota-kota yang populer untuk ziarah atau kunjungan keluarga. Gunakan pencarian multi-kota lanjutan dan pilih senior 65 tahun ke atas atau hubungi nomor layanan pelanggan. Maskapai penerbangan regional memiliki tarif senior untuk pelancong 65 tahun ke atas pada tujuan tertentu. Pilih senior 65 tahun ke atas saat memesan atau hubungi layanan pelanggan. Maskapai penerbangan bertarif rendah memiliki diskon senior di pasar tertentu yang tidak dapat dipesan secara daring, harus menelepon. Maskapai penerbangan internasional tertentu penumpang 60 tahun ke atas mendapatkan diskon hingga 10% pada tarif dasar, satu perubahan tanggal gratis dan tunjangan bagasi tambahan 10 kg pada penerbangan internasional. Inilah yang harus Anda lakukan. Selalu periksa situs web resmi maskapai penerbangan terlebih dahulu. Cari tarif senior atau opsi pencarian lanjutan. Telepon maskapai penerbangan secara langsung. Beberapa penawaran tidak ditampilkan secara daring. Masukkan tanggal lahir Anda saat memesan untuk mengaktifkan filter senior. Aturan praktisnya, harga terendah tidak selalu terlihat secara daring. Terkadang tersembunyi di balik satu pertanyaan sederhana. Apakah Anda menawarkan harga senior? Tapi, tunggu sampai Anda melihat apa yang mereka sembunyikan tentang bagasi. Nomor 7, tunjangan bagasi ekstra gratis yang tersembunyi dalam cetakan kecil. Setiap tahun ribuan pelancong senior membayar biaya bagasi yang tidak perlu, bukan karena mereka melebihi batas, tetapi karena tidak ada yang memberitahu mereka tentang tunjangan bagasi senior. Seorang nenek berusia 69 tahun yang terbang untuk mengunjungi cucu-cucunya membayar $60 untuk tas check-in. Kedua, ia tidak tahu bahwa kebijakan maskapai penerbangannya mengizinkan penumpang berusia di atas 65 tahun satu tas tambahan gratis. Petugas gerbang tidak pernah menyebutkannya. Situs web menyembunyikannya dalam dokumen PDF 47 halaman. Mengapa tidak dipublikasikan? Maskapai penerbangan mendapat untung dari ketidaktahuan. Semakin sedikit orang yang mengklaimnya, semakin banyak mereka mendapatkan dari biaya kelebihan. Inilah kebenarannya. Banyak maskapai penerbangan di Indonesia dan Asia Tenggara diam-diam memberikan tunjangan bagasi ekstra untuk penumpang berusia di atas 60 tahun. Beberapa mengizinkan satu tas ekstra. Yang lain meningkatkan batas berat hingga 10 kg. Maskapai penerbangan internasional tertentu, senior 60 tahun ke atas mendapatkan tunjangan bagasi tambahan 10 kg pada penerbangan internasional. Maskapai penerbangan Eropa tertentu, tunjangan serupa untuk peralatan medis penting. Inilah strategi Anda. Sebelum memesan, cari di situs web maskapai penerbangan untuk kebijakan bagasi senior atau tunjangan penumpang khusus. Telepon maskapai penerbangan dan tanyakan,
Apakah Anda menawarkan tunjangan bagasi tambahan untuk penumpang di atas 60 tahun? Saat dan check-in, sebutkan usia Anda dan tanyakan tentang manfaat bagasi senior. Simpan konfirmasi tertulis jika mereka menyetujui tas ekstra. Trik orang dalam, bahkan jika kebijakan tersebut tidak ada secara resmi bertanya, saat check-in, telah menghemat biaya perjalanan bagi pelancong 50 hingga $100 per penerbangan. Agen gerbang memiliki kebijaksanaan. Gunakan itu. Pro tip, peralatan medis mesin CPAP konsentrator oksigen portabel alat bantu mobilitas selalu terbang gratis dan tidak dihitung dalam tunjangan bagasi Anda. Bawa catatan dokter untuk berjaga-jaga. Sekarang jika Anda berpikir itu murah hati, tunggu sampai Anda mendengar tentang boarding. Tapi pertama, tekan suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Mengapa? Karena nomor 6 hingga 1 adalah hak-hak yang maskapai, penerbangan sangat doakan agar Anda tidak pernah menemukannya. Anda sudah sampai sejauh ini, jangan lewatkan ini. Nomor 6 hak, priority boarding. Cukup tanyakan, di gerbang. Jika Anda pernah berdiri di antrean boarding, yang panjang menyaksikan keluarga dan anggota elit berjalan lewat inilah sesuatu yang tidak pernah diungkapkan keras-keras oleh maskapai penerbangan. Banyak dari mereka diam-diam mengizinkan priority boarding untuk penumpang berusia di atas 60 tahun, tetapi hanya jika Anda bertanya. Sepasang suami istri berusia 74 tahun yang terbang dengan maskapai penerbangan domestik tiba di gerbang lebih awal. Mereka menyaksikan grup A boarding, lalu grup B, lalu grup C. Pada saat mereka boarding, tempat penyimpanan di atas kepala sudah penuh. Mereka memasukkan tas jinjing mereka di bagasi dan menunggu 40 menit di pengambilan bagasi. Mereka tidak tahu bahwa mereka bisa meminta boarding lebih awal dan berjalan naik dengan grup A. Mengapa sangat rahasia? Karena boarding lebih awal memperlambat proses dan membutuhkan koordinasi ekstra. Maskapai penerbangan lebih suka membuatnya tidak terlihat menunggu Anda untuk memintanya terlebih dahulu. Inilah yang mengubah segalanya. Di bawah undang-undang tertentu, maskapai penerbangan harus mengizinkan penumpang dengan disabilitas yang mengidentifikasi diri mereka di gerbang sebagai membutuhkan waktu tambahan untuk boarding sebelum semua penumpang lainnya. Meskipun ini secara khusus membahas disabilitas, banyak maskapai penerbangan memperluas kebaikan ini kepada para lansia yang memintanya. Inilah rencana tindakan Anda saat check-in atau di gerbang. Tanyakan, apakah Anda mengizinkan priority boarding untuk penumpang senior jika Anda telah mengatur bantuan kursi roda Anda secara otomatis memenuhi syarat untuk pre-boarding. Teman perjalanan Anda dapat boarding lebih awal bersama Anda. Sebutkan jika Anda membutuhkan waktu ekstra karena pertimbangan mobilitas. Tidak diperlukan dokumentasi. Frasa ajaibnya. Saya berusia di atas 60 tahun dan akan sangat menghargai boarding lebih awal untuk menempati tempat duduk dengan nyaman. Aturan praktisnya, permintaan yang sopan dan tenang akan disetujui. Sikap yang menuntut atau merasa berhak akan ditolak. Jendela boarding awal itu mengubah segalanya. Alih-alih berebut ruang bagasi di atas kepala Anda, naik pesawat dengan tenang. Simpan tas Anda tanpa stres, dan saksikan kekacauan terjadi di belakang Anda. Tapi yang berikutnya ini adalah rahasia, upgrade, yang hampir tidak ada yang menggunakannya. Nomor 5, seat upgrade, menit terakhir, jendela 30 menit. Tepat sebelum boarding, ketika penumpang memadati gerbang dan pengumuman dimulai, sesuatu yang menarik terjadi di balik konter. Grafik tempat duduk maskapai penerbangan bergeser untuk terakhir kalinya. Seorang pensiunan berusia 68 tahun duduk di kursi tengah di baris 37. 30 menit sebelum boarding, ia mendekati agen gerbang dan berkata, "Apakah ada seat upgrade yang tersedia untuk penumpang senior?" Agen tersebut tersenyum mengetik selama 10 detik dan memindahkannya ke kursi. Lorong di baris 12 dengan ruang kaki ekstra tanpa biaya. Inilah rahasianya. Di menit-menit terakhir sebelum boarding, kursi premium dan barisan depan terkadang terbuka. Pelancong membatalkan di menit terakhir, yang lain ketinggalan penerbangan, dan beberapa kursi di bagian yang lebih nyaman tiba-tiba menjadi tersedia. Pada saat itu, agen gerbang memiliki kebijaksanaan.
Mereka dapat memutuskan siapa yang akan dipindahkan dan pelancong senior yang tenang dan sopan seringkali cocok dengan profil tersebut dengan sempurna. Mengapa? Karena Anda bertanya pada saat yang tepat. Antara penutupan sistem dan panggilan boarding, agen dapat bertindak bebas dan mereka lebih suka memberi penghargaan kepada penumpang yang tenang dan sopan daripada siapapun. Inilah strategi lengkap Anda tiba di gerbang 45 menit sebelum boarding. Tunggu hingga 20 hingga 30 menit sebelum boarding dimulai. Dekati meja dengan tenang dan katakan, "Saya seorang pelancong senior. Apakah ada seat upgrade atau kursi dengan ruang kaki ekstra yang tersedia? Sebutkan kebutuhan kenyamanan apapun. Saya memiliki penerbangan lanjutan yang panjang dan akan sangat menghargai kursi lorong jika memungkinkan." Tersenyumlah. Bersikaplah sopan. Jangan menuntut. Trik orang dalam laporan maskapai penerbangan di Asia mengkonfirmasi hal itu. Hampir 60% pelancong berusia di atas 60 tahun yang dengan sopan bertanya di gerbang menerima upgrade atau ruang kaki ekstra. Aturan praktisnya, yang terburuk yang bisa mereka katakan adalah tidak. Tetapi dalam banyak kasus, satu pertanyaan itu memberi Anda tempat duduk yang lebih baik dari yang Anda harapkan. Sekarang yang berikutnya ini melibatkan sesuatu yang mungkin Anda kemasalah. Nomor 4, obat-obatan dan peralatan medis, 0 biaya bagasi. Maskapai penerbangan tidak dapat membebankan biaya bagasi untuk peralatan yang diperlukan secara medis. Mesin CP, konsentrator oksigen, portabel, pendingin, insulin alat bantu, mobilitas kursi roda, walker, dan tongkat semuanya terbang gratis dan tidak dihitung dalam tunjangan bagasi Anda. Seorang penderita diabetes berusia 70 tahun yang terbang ke Jakarta mengemas pendingin insulinnya di tas jinjingnya dan membawa mesin CPAP-nya sebagai barang pribadi. Di gerbang agen memberitahunya bahwa tasnya terlalu besar dan mencoba membebankan biaya $85 kepadanya. Ia mengucapkan 5 kata, "Ini adalah barang yang diperlukan secara medis." Agen itu berhenti memeriksa sistem dan melambaikan tangan kepadanya. 0 biaya. Inilah yang berubah di bulan Mei tahun 2026. Otoritas keamanan sekarang membutuhkan bukti resep untuk obat-obatan yang melebihi persediaan 10 hari. Itu berarti label apotek asli, surat dokter, atau dokumen resep cetak. Seorang pasien jantung berusia 72 tahun memiliki persediaan obat tekanan darah 3 bulan dalam pengatur pil. Otoritas keamanan menandainya menuntut bukti dan ketika ia tidak dapat memberikan botol asli, mereka menahannya selama 2 jam sambil menelepon apoteknya. Inilah rencana darurat Anda. Simpan semua obat-obatan dalam wadah apotek asli dengan label terlihat. Bawa surat cetak dari dokter Anda yang mencantumkan semua resep. Sertakan informasi kontak dokter Anda di surat tersebut. Untuk insulin dan suntikan, bawa dokumen resep. Deklarasikan obat-obatan Anda di pos pemeriksaan sebelum screening dimulai. Frasa ajaibnya, saya bepergian dengan obat resep dan ingin mendeklarasikannya sebelum screening. Pro tip, ambil foto semua label resep sebelum meninggalkan rumah. Bukti digital telah menyelamatkan banyak pelancong. Trik orang dalam obat cair lebih dari 3,4 ons diizinkan, tetapi hanya jika Anda mendeklarasikannya sebelum screening. Tempatkan dalam tas bening terpisah di atas tas jinjing Anda. Tapi obat-obatan bukanlah satu-satunya hal yang harus Anda deklarasikan. Nomor 3, tiket masuk pendamping gerbang gratis. Maskapai penerbangan akan mengeluarkan tiket masuk gerbang kepada anggota keluarga atau teman untuk mengantar Anda melewati keamanan ke gerbang boarding Anda bahkan jika mereka tidak terbang. Seorang wanita berusia 75 tahun dengan demensia ringan terbang sendirian untuk mengunjungi putranya. Putrinya ingin mengantarnya ke gerbang, tetapi berasumsi ia tidak bisa melewati keamanan tanpa tiket. Ia bertanya di counter check-in, "Bisakah saya mendapatkan tiket masuk gerbang untuk mengantar ibu saya?" Agen itu mencetak satu segera. Putrinya mengantarnya melewati keamanan, menunggu di gerbang dan menyaksikannya naik pesawat dengan aman. Inilah yang tidak diketahui kebanyakan orang. Layanan ini ada secara khusus untuk membantu pelancong senior, anak di bawah umur yang tidak ditemani, dan penumpang dengan disabilitas tetapi hampir tidak ada yang memintanya. Inilah cara kerjanya. Pergi ke counter check-in,
Maskapai penerbangan dengan pendamping Anda. Pendamping Anda harus menunjukkan ID yang valid. Minta tiket pendamping. Saya ingin tiket masuk gerbang agar anggota keluarga saya dapat mengantar saya ke gerbang. Pendamping dapat tinggal bersama Anda sampai boarding dimulai. Aturan praktisnya layanan ini dirancang untuk keselamatan dan kenyamanan Anda. Jangan ragu untuk menggunakannya. Trik orang dalam. Beberapa bandara membatasi tiket masuk gerbang selama periode perjalanan puncak. Telepon maskapai penerbangan 24 jam sebelum penerbangan Anda untuk mengkonfirmasi ketersediaan. Ini memungkinkan pendamping Anda untuk tetap bersama Anda sampai boarding, memberikan dukungan yang tak ternilai dalam menavigasi terminal mengelola bagasi, dan mengurangi kecemasan perjalanan. Sekarang yang berikutnya ini adalah tempat maskapai penerbangan membuat keuntungan terbesar mereka dari pelancong senior. Nomor 2, kompensasi penundaan penerbangan. Ketika penerbangan tertunda 3 jam atau lebih karena masalah dalam kendali, maskapai penerbangan besar di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan voucher makan akomodasi hotel dan transportasi. Penerbangan sepasang pensiunan dari Yogyakarta ke Batam tertunda 5 jam karena masalah mekanis. Mereka duduk di gerbang selama berjam-jam. Tidak ada yang menawarkan apapun kepada mereka. Mereka membeli makanan bandara senilai $40 dan membayar $180 untuk hotel ketika penerbangan dibatalkan. Mereka tidak tahu bahwa mereka berhak atas kompensasi penuh. Makanan hotel dan transportasi semuanya ditanggung oleh maskapai penerbangan. Inilah intinya. Maskapai penerbangan berkomitmen pada standar ini dalam rencana layanan pelanggan terbaru yang diajukan kepada Otoritas Transportasi di tahun 2022, tetapi mereka tidak akan menawarkannya kecuali Anda bertanya. Maskapai penerbangan domestik menyediakan voucher makan $12 untuk penundaan yang memenuhi syarat. Maskapai penerbangan lain menyediakan voucher yang mencakup biaya makan di penyedia makanan. Semua maskapai penerbangan besar akomodasi hotel dan transportasi untuk penundaan semalam yang disebabkan oleh maskapai penerbangan. Tapi inilah yang tidak diketahui kebanyakan lansia. Banyak maskapai penerbangan memiliki kebijakan fleksibilitas senior internal pedoman tak terucapkan yang mengizinkan kompensasi yang lebih baik ketika penumpang berusia di atas 60 tahun. Seorang nenek berusia 68 tahun menyebutkan usianya dan menjelaskan bahwa ia memiliki janji medis keesokan paginya. Agen gerbang segera memesankannya kembali pada maskapai penerbangan pesaing memberikan voucher makan $50 dan memberinya akses ke lounge VIP. Tidak ada yang diwajibkan, tetapi ia mendapatkannya karena ia bertanya. Inilah strategi lengkap Anda. Jika penerbangan Anda tertunda 3 jam lebih langsung ke konter maskapai penerbangan, bersikaplah tenang, bersikaplah tegas, dan katakan, saya seorang pelancong senior yang mencari kompensasi penuh yang tersedia untuk penundaan ini. Minta voucher makan akomodasi hotel dan transportasi secara tertulis. Jika agen menolak, minta untuk berbicara dengan supervisor atau petugas resolusi keluhan. Complaints Resolution Official, CRO, dokumentasikan semuanya. Ambil foto papan penundaan, simpan tanda terima, simpan email, frasa ajaibnya. Saya berhak atas kompensasi di bawah rencana layanan pelanggan Anda. Saya ingin voucher makan akomodasi hotel dan pemesanan ulang pada penerbangan berikutnya yang tersedia. Aturan praktisnya, kompensasi diwajibkan untuk penundaan yang disebabkan oleh maskapai penerbangan masalah mekanis, masalah kru pemeliharaan. Penundaan cuaca tidak memenuhi syarat, tetapi selalu tanyakan saja. Trik orang dalam. Di bawah peraturan baru Uni Eropa yang diusulkan, ambang batas kompensasi akan berubah. Penerbangan di bawah 3.500 km yang tertunda 4 jam lebih berhak atas €300. Penerbangan jarak jauh di atas 3.500 km tertunda 6 jam lebih menerima €500. Sistem ini dirancang untuk memberi penghargaan kepada pelancong yang terinformasi dan diam-diam mengabaikan yang lain. Jangan diabaikan. Dan sekarang, hak yang paling penting yang memengaruhi setiap pelancong senior. Nomor 1, akses airport lounge selama penundaan panjang. Agen gerbang memiliki kebijaksanaan untuk memberikan tiket lounge gratis kepada para lansia yang mengalami penundaan penerbangan yang signifikan
atau penerbangan lanjutan yang panjang, tetapi hampir tidak ada yang tahu untuk bertanya. Seorang nenek berusia 73 tahun memiliki layover 8 jam di Jakarta karena ketinggalan penerbangan lanjutan. Ia duduk di bangku yang tidak nyaman di dekat gerbangnya, lelah dan lapar. Ia tidak tahu bahwa 200 kaki dari sana ada lounge yang tenang dengan tempat duduk yang nyaman, makanan gratis, minuman, dan wifi. Yang harus ia lakukan hanyalah bertanya, inilah kebenarannya. Meskipun ini tidak dijamin, banyak pelancong melaporkan menerima akses lounge hanya dengan bertanya secara sopan ketika menghadapi penundaan 5 jam atau lebih. Seorang guru pensiunan mendekati agen gerbang selama penundaan 6 jam dan berkata, "Saya seorang pelancong senior dengan penantian yang lama. Apakah ada cara saya bisa mengakses L-Lounge untuk beristirahat dengan nyaman?" Agen itu memberinya tiket harian senilai $59 secara gratis. Mengapa? Karena agen gerbang memiliki wewenang untuk mengeluarkan tiket kehormatan selama operasi yang tidak teratur. Mereka hanya jarang menawarkannya kecuali Anda bertanya. Inilah strategi Anda. Selama penundaan 5 jam, lebih dekati agen gerbang. Sebutkan usia Anda dan jelaskan situasi Anda dengan tenang. Tanyakan, apakah ada cara saya bisa mengakses lounge selama penundaan ini? Jika ditolak di gerbang, coba meja layanan pelanggan maskapai penerbangan. Beberapa kartu kredit Visa Mastercard menawarkan akses lounge otomatis selama penundaan. Periksa manfaat Anda. Trik orang dalam asuransi perjalanan tertentu menawarkan bantuan penerbangan yang tertunda dengan akses lounge untuk penundaan 1 jam atau lebih 2 jam untuk kebijakan standar. Layanan kartu kredit tertentu menyediakan voucher lounge key gratis ketika penerbangan yang terdaftar mengalami penundaan yang memenuhi syarat. Aturan praktisnya, sistem memberi penghargaan kepada mereka yang bertanya, "Diamlah dan Anda akan duduk di bangku selama 8 jam, bicaralah. Dan Anda mungkin beristirahat dengan nyaman." Tapi kebanyakan lansia membuat kesalahan kritis di pos pemeriksaan keamanan yang merugikan mereka waktu stres dan terkadang obat-obatan mereka. Bahkan dengan semua hak ini, satu langkah yang salah di keamanan dapat menggagalkan seluruh perjalanan Anda. Jadi, tonton video berikutnya. Otoritas keamanan baru saja melarang 8 obat senior ini. Periksa tas Anda sekarang. Ini menunjukkan dengan tepat cara mengemas obat-obatan barang apa saja yang disita oleh otoritas keamanan dan frasa yang tepat yang membuat Anda melewati keamanan tanpa drama. Jangan biarkan kesalahan pengepakan merusak perjalanan Anda setelah Anda melakukan segalanya dengan benar. Sampai jumpa di sana. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk berlangganan channel Tika Ariza Puteri agar tidak ketinggalan tips perjalanan lainnya.